goncang. Dampaknya juga bisa kemana-mana gitu. Blok anti Netanyahu sendiri itu malah justru bisa 75% gitu. Ada degradasi moralnya, ada degradasi mentalnya gitu. Mereka kader yang mereka hadapi siapa? Apakah mereka disuntik dengan obat-obat tertentu sehingga mereka menutup mata bahwa yang mereka hadapi adalah warga sipil, anak-anak dan wanita. Bagaimana bisa membelokkan nurani mereka itu? Saya yakin bahwa benturan psikologis, benturan moral dia ingin genosida Gaza ini atau menghabisi Hamas bagian dari untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu disponsori oleh AIPAC, oleh lobi Yahudi itu yang besar, ingin menjatuhkan bom nuklir di Gaza. Concern dunia yang lain adalah concern kemanusiaan yang sungguh-sungguh bahwa ini kekejian yang dilakukan melalui genosida, melalui ethnic cleansing ini warga Israel sendiri resah. Concern mereka bukan kemanusiaan, concern mereka hanya pembebasan sandera, pembebasan keluarga mereka yang ditahan Hamas. Itulah bedanya. As simple as that. Generasi Z ini sekarang di Amerika maupun di Inggris, 58% sekian mengatakan, anak-anak muda ini mengatakan seharusnya Israel itu tidak ada. Ini kan sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Berani tidak Indonesia melakukan meninjau ulang hubungannya kepada negara-negara yang menolak kemerdekaan Palestina? Contohnya dengan Papua Nugini. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Surya Perkasa. Pekan ini kejutan besar mengguncang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena salah satu menteri kabinet perangnya, Benny Gantz, mundur dari kabinet. Nah, salah satu ujung tombak perang Israel ini, Benny Gantz, mengatakan dirinya mundur karena Netanyahu menghalangi kemenangan Israel. Sebaliknya, Netanyahu melalui akun X atau Twitter mengecam Benny Gantz. Dia juga mengatakan, jangan tinggalkan perang, penting Israel. Harusnya semua Zionis bersatu. Begitu kata Netanyahu. Nah, mundurnya salah satu otak dari tewasnya 37.000 warga Palestina di Gaza ini jelas menjadi pukulan besar bagi Netanyahu dan Israel yang tengah menghadapi tekanan sangat besar dari dunia internasional. Yang jadi pertanyaan, inikah tanda-tanda pemerintah Netanyahu akan runtuh? Akan seperti apa dampak mundurnya Menteri Perang bagi Israel dan Palestina? Kita akan coba analisis peristiwa ini bersama mantan diplomat Indonesia, Pak Ple Priyatna. Selamat sore, Pak Ple. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kami, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Surya, terima kasih. Ya, Pak Ple, ini kan banyak ya dinamika yang terjadi di Perang Gaza ini. Mulai dari tekanan internasional semakin kuat, juga bahkan Netanyahu ingin pengadilan internasional ingin diseret Netanyahu ke pengadilan internasional, kan seperti itu Pak Ple. Ditambah lagi ketika salah satu ujung tombak dari kabinet perang Israel sendiri mundur. Nah ini Pak Ple, alasan Benny Gantz yang membuat dia mundur katanya adalah Netanyahu menghalangi kemenangan Israel. Kemudian Netanyahu marah dan di akun X-nya ini bahkan mengecam Benny Gantz. Nah secara umum seperti apa sih analisis Pak Ple sendiri atas mundurnya salah satu anggota Menteri Kabinet Perang Netanyahu ini? Apa yang sedang terjadi di Kabinet Netanyahu ini sebenarnya, Pak? Jadi dari Kabinet Perang itu setahu saya hanya ada 4 orang yang punya suara veto yang besar. Itu salah satunya Netanyahu, Yoav Gallant, Menhan, yang sekarang sedang dijatuhi oleh ICC sebagai penjahat perang. Itu juga 2 orang lagi ya, salah satunya Benny Gantz, yang jadi kalau di Australia modelnya seperti kabinet bayangan lah. Kalau nanti jatuh dia pemilu, dia bisa naik sebagai Perdana Menteri atau apa gitu. Tapi melihat fakta yang ada dari rangkaian cerita ini, sebetulnya tanggal 18 Mei itu Benny Gantz, kalau coba saya tarik ya informasinya, itu sudah mewanti-wanti gitu kepada Netanyahu. Tanggal 18 Mei. Pokoknya minta
kalau 8 Juni tidak bisa, ya, Netanyahu tidak bisa lakukan konsolidasi yang besar, satu adalah repatriasi sandera khususnya. Kemudian yang agak muskil, agak sulit adalah menghancurkan Hamas. Dan ketiga yang diminta oleh Benny Gantz juga demilitarisasi jalur Gaza. Saya sendiri belum tahu apa yang dimaksud itu ya. Kejelasannya itu demilitarisasi itu menarik pasukan atau justru menghancurkan dengan cara yang lebih masif gitu. Terus juga ada repatriasi warga yang di utara, pemukim yang di utara itu untuk kembali, termasuk di Negev ya, September ini. Kemudian yang agak berat juga adalah normalisasi dengan Saudi Arabia. Itu 6 butir poin eh, Benny Gantz di dalam kabinet perang ini gitu. Namun kembali lagi Zionis ini apapun yang mereka cetuskan, mereka inginkan, mereka lakukan tetap akan merugikan Palestina gitu. Siapapun dia. Dan mundurnya Benny Gantz itu tidak merubah kadar kekejian Israel gitu. Atau di sisi lain juga Benny Gantz ini mundur akan merontokkan Netanyahu untuk melepas jabatan Perdana Menteri. Belum sampai ke situ gitu. Jadi banyak hal yang di level kosmetik gitu ya. Ini siapapun penguasanya, mau Gantz, Benny Gantz, mau Netanyahu, mau yang lebih ekstrim lagi, Smotrich atau siapapun itu, kerugiannya akan diderita oleh warga Palestina, terutama wanita dan anak-anak yang akan digempur. Ini yang kami tidak bisa terima gitu. Jadi keluarnya Benny Gantz dari kabinet perang tidak otomatis akan menjatuhkan Netanyahu gitu. Apalagi di hari yang sama ini kita tahu hari ini ya 10 Juni lalu ada resolusi Dewan Keamanan. Resolusi nomor 2735 yang akan disepakati oleh semua anggota DK, hanya Rusia yang abstain dengan alasan tertentu, yang akan membagi 3 tahap istilahnya gencatan senjata dalam proses 6 bulan ke depan. Jadi ini kan ada yang isu yang lebih penting gitu Mas Surya. Antara ini saya agak curiga kalau sudah bicara mengenai kabinet Netanyahu, kabinet Zionis Israel itu ini semacam agenda setting dari pers Israel yang disebar lewat barat itu untuk mengalihkan isu gitu. Dari kekejian yang dia lakukan di Rafah, di Nestat itu yang baru saja gitu, itu ini bentuk-bentuk ada gitu loh, bentuk mengalihkan isu dari isu yang lebih penting. Contohnya isu sekarang adalah Rafah. Pak Prabowo saya salut waktu kemarin dan sepakat bahwa beliau mengatakan perlu investigasi yang mendalam terhadap kejadian di Rafah. Itu menarik. Tidak banyak pemimpin dunia yang menyatakan seperti itu. Dan keberanian Indonesia menyatakan untuk segera melakukan investigasi secara komprehensif di Rafah itu menarik sekali gitu. Pukulan itu sama seperti yang sekarang ini sedang berlangsung. Ada 13 negara sekurang-kurangnya yang sudah bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel setelah dia dijatuhkan juga atau setelah atau sebelum dijatuhi sebagai penjahat perang gitu ya. Jadi ada 13 negara nih, mulai dari Afrika Selatan, Palestina, Libya,
Belgia, Spanyol, Turki, bahkan ada Maladewa sudah ikut. Ada 13 negara. Nah, jadi front line itu medan perang diplomasi ini sudah bergeser dari yang pembicaraan-pembicaraan di tingkat global, dari omong-omong pindah ke forum dari UN yang di New York, menjadi proses diplomasi hukum yang terjadi, yang untuk melakukan gebrakan baru. Ini terobosan baru. Ada 13 negara yang berani menggugat apapun itu, dan seberapa besar nanti dipatuhi itu cerita lain. Tapi secara diplomatik ini ada kekuatan baru untuk menggembosi impunitas Israel, menggembosi imunitas Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan draft resolusi yang baru ini, DK 2735 ini disusun oleh didukung oleh Amerika ya. Dengan yang sudah Pak Ple sebutkan tadi bahwa ada perubahan-perubahan geopolitik yang cukup signifikan juga ya sekarang ini Pak Ple, mulai dari gabungan-gabungan negara Afrika Selatan tadi, kemudian juga beberapa negara yang sudah menyatakan bahwa sudah saatnya Palestina merdeka juga ya. Kemarin itu sudah beberapa negara juga menyatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina juga. Nah Pak Ple, dengan perubahan di eksternal Israel dan ada perubahan di dalam internal Israel sendiri, ini arahnya nanti seperti apa Pak Ple ke depannya ini kalau seperti ini Pak Ple lihat? Ya, Israel tentunya akan resistance gitu ya, bertahan dengan posisinya, bertahan dengan ambisi Netanyahu untuk berkuasa dan menjadikan perang Gaza ini, kesulitan di Gaza itu jadi kasus belli dia gitu. Jadi isu yang bisa mempertahankan di dalam mempertahankan kekuasaan Netanyahu, keluar pun tetap dengan ambisi Zionis, ingin mengusir warga Palestina dan melakukan pembunuhan massal, secara pembunuhan massal yang keji, yang dunia tidak bisa menerima lagi keadaan bagaimana hampir lebih dari mendekati 40.000 warga sipil yang tidak bersenjata, wanita dan anak-anak itu bahkan dihancurkan di kamp pengungsi. Coba bayangkan sebuah keadaan yang di luar nalar kewarasan kita untuk bisa diterima gitu. Nah, itu suasana yang so heartbreaking gitu, sudah betul-betul meluluh lantakkan nurani kita agar melihat sesuatu yang baru gitu. Meskipun ada beberapa negara yang masih bertahan, namun koalisi kemanusiaan, ya kalau istilah yang bisa dilakukan, koalisi kemanusiaan itu sudah tumbuh. Nah, koalisi kemanusiaan itu tinggal menghadapi sebuah arogansi. Bagaimana Israel itu didukung oleh Amerika Serikat sedemikian rupa. Bahkan bayangkan 42 anggota Kongres, senator kemarin itu mengeluarkan undang-undang yang ingin menjatuhi sanksi kepada ICC atas tindakan menghukum Israel dan tindakan untuk menjatuhkan Netanyahu sebagai berstatus penjahat perang. Ini kan sudah di luar nalar publik. Sementara anggota Kongres itu semuanya diberi uang, didonori, didanai oleh AIPAC, American Israeli Public Affair, yang ratusan ribu, bahkan ya ratusan ribu dari list anggota Kongres dari Partai Republik dan beberapa dari Demokrat. Sedemikian kentalnya koalisi Amerika dan Israel yang sulit
untuk dipisahkan gitu. Nah, ini bagaimana warga Amerika, warga akademika Amerika, akademis, kalangan kampus yang sudah begitu keras menentang Zionisme ini, menentang bahwa menentang Zionisme tidak berarti antisemitisme. Ini yang berkembang di publik, di kalangan masyarakat Amerika di tataran bawah. Jadi ada perpecahan elit dan warga masyarakat luas pandangannya, baik di Amerika, di Eropa, di Inggris juga, di banyak wilayah gitu. Benturan antara kepentingan elit yang begitu lengket dengan Israel dengan warga publik yang begitu ingin menentang penindasan Israel itu, yang juga justru mengagetkan di Mas Surya ya. Bayangkan kalau generasi Z ini sekarang di Amerika maupun di Inggris, saya baru baca pollingnya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa seharusnya Israel itu tidak eksis. 58% sekian mengatakan, anak-anak muda ini mengatakan seharusnya Israel itu tidak ada. Ini kan sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Sementara elit-elitnya sudah bergelimang uang dari AIPAC, sudah menyuarakan begitu besarnya kepentingan Israel di Amerika Serikat, warganya justru memisahkan itu. Nah, ini sebuah kondisi yang memberi harapan gitu. Sejauh mana nanti kebijakan luar negeri Amerika di masa depan dipengaruhi dengan resistensi dan dengan oligarki Kongres yang lengket dengan Israel itu melawan nggak ingin pembebasan warga ya dari warga masyarakat akademis, kampus, warga biasa yang ingin menekankan pembebasan sipil dengan penghormatan HAM yang besar. Ini arah yang besar dan ini dampaknya juga bisa kemana-mana gitu loh. Bisa juga resistensi Israel makin kuat gitu. Jadi kita lihat ke depannya, nih resolusi 2735 yang baru diputuskan kemarin Dewan Keamanan kemarin ini tanggal 10, mudah-mudahan bisa diimplementasi sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya dengan 3 tahapan yang diusulkan sebagaimana Presiden Biden, dan kita melihatnya itu menjadi celah untuk memperbaiki keadaan di Gaza dan Palestina secara umum. Tadi kan Pak Play sudah menjelaskan juga ya soal perkembangan Israel, hubungan Israel dengan Palestina juga. Tadi kita sudah berbicara banyak juga dari kondisi-kondisi dunia secara global gitu Pak Play ya. Nah, tapi kalau Pak Play melihat, ini kan Gantz ini mundur tidak hanya sendirian. Ada 3 pejabat tinggi lain yang kemudian mundur, mulai dari menteri sampai komandan militer perang Gaza gitu kan Pak Play ya. Nah, apakah gelombang mundur pejabat-pejabat Israel ini akan berlanjut? Bisa dibilang kan ini konflik internal di dalam Israelnya sendiri. Nah, kemudian apakah nanti dengan perubahan yang terjadi di internal Israel ini, seperti apa respon musuh-musuh Israel yang ada di Timur Tengah nanti, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak Play. Gimana kalau Pak Play melihatnya? Jadi saya melihatnya begini ya, secara domestik sebetulnya Netanyahu itu di Knesset itu, di parlemen, di polling hasil yang terakhir ini, kalau pertanyaannya kalau pemilu diadakan sekarang, berapa persen yang akan memilih partai dia Likud? Itu dari 120 kursi di parlemen, tidak lebih dari 75 kursi yang akan memilih Netanyahu. Sementara sekarang kalau ditanya juga dari hasil itu ya, blok anti Netanyahu sendiri itu malah justru bisa 75% gitu. Terus Partai National Unity itu yang si Gan ini diramalkan akan mendapat 37 kursi.
Sementara satu lagi kalau nggak salah saya lihat ya, Likud itu hanya 18. Netanyahu itu akan, kalau dilaksanakan pemilu sekarang sebagaimana tuntutan GAN, dia hanya akan mengantongi 18 kursi di parlemen. Artinya akan goncang, akan ada peralihan pergantian kepemimpinan gitu loh. Tapi ini suara yang di tataran polling publik ya. Sementara kita melihat warga Israel sendiri resah. Concern mereka bukan kemanusiaan. Concern mereka hanya pembebasan sandera, pembebasan keluarga mereka yang ditahan Hamas. Itulah bedanya. Kalau concern dunia yang lain adalah concern kemanusiaan yang sungguh-sungguh bahwa ini kekejian yang dilakukan melalui genosida, melalui ethnic cleansing ini tidak bisa diterima akal sehat dan tidak bisa diterima nurani gitu. Sementara bagi orang Israel, sementara ini saya melihatnya, mereka hanya punya kepentingan pembebasan sandera itu sebagai bagian dari ya karena keluarga mereka. As simple as that gitu. Sesederhana itu kan. Banyak juga warga Israel yang disandra ini ternyata juga ada beberapa kemarin itu double nationality dengan Prancis atau dengan Amerika gitu. Yang sekarang juga yang bermukim di Gaza atau di tepi barat itu juga berwarga negara ganda gitu. Ada warga negara Amerika yang menduduki tempat situ tinggal. Jadi sangat lengket Amerika dengan Israel yang harus memang diurai dari dalam gitu perubahannya. Nah, ini ada kesempatan kalau publik memang ingin melakukan demo besar terhadap Netanyahu itu, sejauh mana partai politik ini di dalam negeri itu merespon suara publik, bukan noise ya, tapi voices. Suara betul-betul suara rakyat menginginkan perubahan. Mereka juga saya rasa kalau warga sipil takut untuk perang, mendengar suara bom aja takut. Bagaimana teganya Israel ini menjatuhkan yang dibantu oleh senjata dari Amerika, menjatuhkan bom seberat hampir 1 ton, 900 kilo. Dijatuhkan di area pemukiman, area kemah-kemah pemukiman warga sipil yang tak berdaya. Ini kekejian macam apa yang dipertunjukkan kepada dunia gitu. Nah, ini keadaan yang sudah bergulir, tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun, tidak bisa diterima oleh warga dunia manapun. Mereka sepakat sampai mau memang kalau status Netanyahu dan Galan itu sebagai penjahat perang oleh ICC tidak dipatuhi pun tidak apa-apa, tapi secara psikologis itu akan lengket bahwa mereka berstatus sebagai penjahat perang. Yang kemanapun dia tidak akan bisa terbang kecuali ke Amerika ya, yang mungkin masih melindunginya. Ke tempat lain juga semuanya penuh dengan risiko gitu. Jadi sekarang ini aliansi Israel dan Amerika ini yang merusak reputasi Amerika sendiri dan merusak warga dunia karena domestik politik di Amerika, di mana kongresmen dan di mana para senator itu habis-habisan membela Israel tanpa menutup mata, membutakan diri, tidak melihat penderitaan yang dilakukan gitu. Ini Kongres sampai ingin menjatuhkan sanksi ke ICC, ingin menepis untuk membuat rancangan undang-undang, semuanya menjadi sebuah apa ya, sebuah korporatisme kekuasaan yang ingin melanggengkan Zionisme itu. Oke, Pak Play, Netanyahu itu kan merupakan ketua partai Likud Zionis garis keras di Israel. Kemudian Benny Gantz sendiri juga ketua partai Resilience atau partai pertahanan yang juga Zionis garis keras di Israel. Nah, melihat latar belakang kedua orang ini, sama-sama ingin Palestina musnah tanpa kecuali. Apakah mundurnya Benny Gantz dari kabinet militer ini semata-mata pertarungan politik atau seperti apa Pak Play? Jadi
saya coba memahami apa yang terjadi gitu ya. Kalau melihat polling seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa partainya Netanyahu itu kalau dilakukan pemilu sekarang ini, pemilihan umum sekarang ini hanya mampu merebut 18 kursi di parlemen. Artinya dia menghadapi kekalahan atau tantangan yang besar, sementara partainya GAN itu bisa dapat 37 kursi. Nah, sementara di sisi lain ada blok anti Netanyahu itu yang bisa merebut sekitar 75 kursi gitu. Dari 120 kursi di parlemennya, kira-kira kalau peta kekuatan politiknya semacam itu gitu loh. Tentunya ini akan berisiko besar bagi Netanyahu, makanya dia ingin menggunakan isu gempuran genosida Gaza ini atau menghabisi Hamas ini sebagai bagian dari untuk mempertahankan kekuasaan sehingga tidak terjadi pemilu baru. Pemilu baru kalau tidak salah dijadwalkan baru 2026. Nah itu loh. Keadaan itu menjadi genting, namun juga mundurnya Gantz tidak berarti juga menjatuhkan, otomatis menjatuhkan Netanyahu gitu. Banyak faktor lain. Dukungan Kongres AS kepada Netanyahu yang begitu besar juga menjadi kekuatan tersendiri itu untuk Netanyahu. Sekalipun di dalam negeri dia menghadapi gejolak politik yang mungkin ya. Ini dari polling, dari survei itu yang mengatakan kalau ada pemilu sekarang, Neta akan kalah gitu. Namun sampai saat ini hanya karena mundurnya Benny Gantz yang dari kabinet perang itu yang hanya 4 orang yang memiliki suara yang besar untuk mengubah keadaan ini. Jadi tampaknya masih sulit gitu Netanyahu jatuh dan Netanyahu menggunakan momen ini untuk terus bertahan gitu. Ini menjadi kasus belli dia gitu untuk dia bertahan terus gitu agar tidak dilakukan pemilu, tapi sementara ya dia lepas gitu. Benny Gantz itu sebetulnya kekuatan lainnya selain dari partai itu tidak ada gitu. Semuanya komando militer IDF ada di bawah Yoav Galan yang kemarin dijatuhi status penjahat perang oleh ICC. Kemudian Pak Play, ini kan Maret lalu Benny Gantz bertemu Presiden Joe Biden di Washington. Analisis menyebut bahwa analis ya menyebut Benny Gantz lebih dekat dengan Amerika dibanding Netanyahu. Apakah mungkin Benny Gantz menjadi proksi atau kendaraan Amerika untuk menumbangkan Netanyahu atau seperti apa Pak Play nanti arahnya? Kalau Pak Play melihat ya. Kalau saya lihat indikasi, semua tentu pimpinan partai Zionis Israel itu di situ kan selalu ingin menggunakan Amerika. Kalau melihat peta Kongres, Partai Republik di Kongres, itu semuanya hampir sepakat mendukung Netanyahu gitu. Bahkan sampai mereka kemarin bikin bikin undang-undang yang untuk menjatuhi sanksi kepada ICC kan. Nah itu kekompakan 42 orang anggota Kongres termasuk beberapa dari Demokrat, saya lupa namanya. Salah satunya Lindsey Graham itu yang ingin menjatuhkan bom nuklir di Gaza, itu pun membela mati-matian gitu. Karena semua Kongres ini lifeline-nya itu ekonominya disponsori oleh AIPAC, oleh lobby Yahudi itu yang besar yang menumpahkan uang ratusan ribu miliaran dolar untuk mengusung mereka menjadi anggota Kongres dan menyingkirkan orang-orang yang istilah mereka di Amerika mungkin squad ya. Squad itu untuk yang pro Palestina itu untuk kalah.
Jadi pertempurannya itu tidak hanya di medan laga di parlemen Israel di Knesset, tapi juga masuk ke Kongres ini. Nah, inilah yang mungkin menjadi apa ya, menjadi peta baru yang melindungi Netanyahu untuk bisa sekaligus jatuh gitu dan ada pemilu ulang gitu. Indikasi adanya pemilu ulang saya belum bisa melihat gitu. Tarik mundurnya GAN ini apa mampu menggulirkan keadaan untuk segera dilakukan pemilu ulang gitu. Nah, ini yang nggak ada gitu. Jawabannya tetap selama koalisi oligarki Kongres dengan Israel berlangsung terus, ya Netanyahu akan tetap bertahan sementara ini gitu. Pak Ple, ini sedikit bergeser Pak Ple ya. Kan hingga Juni ini dilaporkan 10 perwira dan tentara Israel itu bunuh diri kan karena perang Gaza. Ini kan bisa dibilang bisa dilihat ini sebagai fenomena yang kerap terjadi ketika perang. Apakah ini bukti bahwa mental perwira dan tentara Israel itu sudah mulai goyang, bahwa mereka sudah mulai tidak percaya lagi dengan arahan pemimpin mereka, yang pemimpin militer dari Netanyahu itu? Atau bagaimana Pak Play? Ya, saya melihatnya begini, wajib militer di Israel yang menurunkan anak-anak muda umur 17, 18, 19 untuk ke medan laga yang pertama kalinya, yang mempertaruhkan nyawa mereka, tentunya di dunia anak muda yang sekarang itu sebagai suatu hal yang ini banget gitu loh, yang mengerikan sekali gitu. Mereka bukan kombatan para tentara-tentara itu. Orang-orang yang ikut berperang dari zaman 67 sampai 73 sampai sekarang kan sudah jadi jenderal. Sudah jadi jenderal-jenderal yang mengendalikan anak-anak muda yang di lapangan, di medan laga, di tempat pertempuran yang mereka pun sebagian besar anak muda pasti, sebagian besar tentara yang ada juga tentara warga Perancis, warga negara ganda dari Perancis, ada 4 ribuan lebih yang ikut jadi perang di situ. Demikian juga ada sebagian warga mana ya, Perancis, Denmark, juga ada Amerika Serikat juga. Apakah perang ini menjadi sesuatu yang bagaimana mereka sepertinya harus melawan, harus menghadapi Hamas, tapi yang mereka lakukan sesungguhnya adalah warga sipil yang mereka ajak berperang, kan itu sesuatu yang nonsens. Warga sipil, wanita, anak-anak, orang tua yang tidak bersenjata, yang tidak memiliki kemampuan kombatan, itu digempur habis oleh bom yang seberat 900 kilo, hampir 1 ton, di tempat-tempat yang tidak mungkin orang sipil ini melakukan perlawanan. Rumah sakit, sekolah, gedung-gedung, tempat tinggal, pemukiman yang padat gitu. Jadi anak-anak muda ini juga pasti ada degradasi moralnya, ada degradasi mentalnya gitu. Mereka kader yang mereka hadapi siapa? Ketika mereka bertemu betul sesungguhnya dengan kombatan, dengan pasukan Hamas yang di lapangan, ya mereka kalah pasti. Kalah pengalaman, kalah keberanian. Yang satu betul-betul berjuang untuk memerdekakan negaranya, yang satu untuk menjajah. Bagaimana ini bisa mendapat dukungan nurani? Apakah mereka disuntik dengan obat-obat tertentu, mereka dikasih obat-obat tertentu? Itu saya belum tahu. Saya belum pernah baca ada laporan bahwa pasukan anak-anak muda ini diberikan suntikan keberanian yang begitu dahsyat ataupun pil keberanian yang luar biasa sehingga mereka menutup mata bahwa yang mereka hadapi adalah warga sipil, anak-anak dan wanita. Nah, itu bagaimana bisa membelokkan nurani mereka itu. Nah, ini yang kita
saya yakin bahwa benturan psikologis, benturan moral, benturan nurani akan terjadi di mereka gitu, anak-anak muda juga. Pak Pleh, ini kan pekan ini Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Yordania, mewakili Indonesia di KTT Tanggap Darurat Gaza gitu Pak Pleh ya. Nah ini apa sih yang harusnya disuarakan Menhan Prabowo di KTT ini Pak Pleh? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya memberikan apresiasi yang tinggi ya kepada Presiden terpilih ini Prabowo Subianto yang sudah melakukan debut internasionalnya ya, mulai dari Shangri-La Dialog, dia mulai dari KTT Ekonomi di Qatar, sampai sekarang ikut KTT darurat di Jordan, di Amman ini dengan bertema Call for Action untuk Gaza. Nah ini sebetulnya sekarang pertama KTT ini kan bertempatan dengan lahirnya resolusi Dewan Keamanan yang 2735 ini, yang 10 Juni. Jadi KTT ini tentunya akan mendapat momentum gitu ya. Momentum untuk bisa menyuarakan lebih dalam lagi, bisa menyuarakan lebih luas lagi gitu ya. Untuk segera mengimplementasikan itu. Sebagaimana tadi saya katakan, Pak Prabowo mempunyai visi, mempunyai tekad yang sejauh ini ya saya melihat dari pernyataan beliau bahwa perlunya dilakukan investigasi yang komprehensif terhadap terhadap genosida di Rafah itu menurut saya sangat menyentuh gitu. Nah, sekarang nanti tentunya pada saat beliau nanti betul full menjabat sebagai presiden atau menjabat diplomat in chief di Oktober ya, setelah 20 Oktober 2024 ini, tentunya dia juga kita harus berani, Pak Prabowo saya rasa berani melakukan sebuah menjadi game changer gitu. Ada beberapa fase keadaan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi kita yang perlu diperbarui. Contohnya, memang Indonesia tampak keteteran nih kalau saya ngomong. Tampak keteteran. Kalau kerupuk seperti kerupuk yang melempem gitu. Karena apa? Kita tidak menandatangani aksesi untuk Statuta Roma dan kita juga belum menandatangani konvensi genosida. Nah, itu dua hal yang menurut kita, menurut saya ya, menurut saya pribadi, ini menjadi dasar kedepannya di masa yang tadi saya katakan bahwa sudah beralih dari diplomasi yang hanya bicara-bicara dukungan di UN, di luar Dewan Keamanan itu, sudah menjadi bergerak ke diplomasi hukum. Ada 13 negara yang berani menyatakan itu. Mendukung Afrika Selatan, mendukung ICJ untuk melakukan tindakan menghentikan Israel. Nah, kita tentunya perlu lakukan sedikit perubahan, khususnya terobosan yang besar. Karena diplomasi itu kan dua langkah, ada kesinambungan sebagaimana yang mungkin diemban oleh Prabowo, tapi juga ada perubahan. Inilah diperlukan keahlian beliau. Saya rasa beliau bila memilih orang yang menteri luar negeri yang tepat nantinya, akan ada suasana perubahan yang besar gitu. Karena medan laga diplomasinya sudah bukan lagi di PBB New York, di medan laga itu, tapi bergeser ke suasana di Den Haag, ICC, ICJ. Nah ini tentunya kita harus menyikapinya bagaimana di dalam negeri. Apakah kita segera perlu meratifikasi Statuta Roma? Kedua, perlukah kita segera mengaksesi Konvensi Jenewa, Konvensi Genosida itu maksudnya. Nah ini untuk menjadi langkah bekal kita kemudian tidak menjadi tumpul.
Politik luar negeri kita pelaksananya saya lihat dalam konteks Palestina ini menjadi seperti apa ya, seperti tumpul gitu di ujungnya. Karena yang lain berani maju. Afrika Selatan memotori itu menjadi negara utama yang mendukung Palestina. Begitu juga sampai Spanyol, pengakuan yang baru, Norwegia, Irlandia segala macam. Dan Belgia bahkan ada di front depan untuk melakukan. Nah, Indonesia apakah akan menjadi penonton yang kita ini tidak mengaksesi Statuta Roma, tidak juga mengaksesi konvensi Genewa, konvensi genosida, sorry. Apakah kita akan bertahan seperti itu? Jadi main yang dibeli politik luar negeri dan diplomasi kita hanya melipir di kiri kanan, menitipkan, bisa mendesak, mengutuk, meminta ini itu tanpa kita sendiri actionnya sudah kalah. Kalau menurut saya action kita sudah ketinggalan. Karena yang lain, yang 13 negara itu sudah menggugat untuk menyatakan apapun hasilnya itu cerita lain ya, apapun implementasinya cerita lain, tapi perlunya pembaruan, perlunya nuansa pembaruan pelaksanaan pologri kita yang lebih down to earth untuk melihat peta sekarang yang demikian dinamis ya, dunianya sudah bergeser, kekuatannya bergeser. Apakah kita contohnya berani tidak Indonesia melakukan meninjau ulang hubungannya kepada negara-negara yang menolak kemerdekaan Palestina, menolak Palestina menjadi anggota PBB. Contohnya dengan Papua Nugini. Berani nggak kita meninjau? Papua Nugini yang menolak Palestina menjadi anggota PBB. Dan beberapa negara lain seperti itu. Berani nggak? Ini sebuah tantangan tersendiri menurut saya. Kalau memang kita berjuang memperjuangkan Palestina, ya harus ada cara lain untuk bisa mengangkat seperti itu. Berani nggak kita menghadapi negara yang tidak bersahabat dengan Palestina? Apa yang harus kita lakukan contohnya? Nah itu menurut saya pesan yang harus dilakukan. Pesan pembaruan yang perlu dibawa oleh Pak Prabowo dengan Menteri Luar Negeri baru yang seharusnya sudah mantap di situ. Nah, sebagai diplomat in chief, saya mengharapkan agar Pak Prabowo mampu menjawab tadi tantangan-tantangan seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak Ple. Pertanyaan terakhir ini soal wacana tentang yang sempat dilontarkan ya sama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sudah menjadi presiden terpilih, akan mengirim pasukan perdamaian untuk mengevakuasi warga Palestina, seperti itu. Wacana itu sempat muncul, Pak Ple. Mungkinkah itu dilakukan? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga di publik, Pak Ple. Kalau mungkin dilakukan, apa yang harus dipenuhi Indonesia agar evakuasi atau mengirim pasukan perdamaian ini bisa dilakukan, Pak Ple? Baik, terima kasih. Memang ini menjadi masalah yang cukup rumit ya. Pertama, mohon izin saya melihatnya seperti ini, bahwa mandat kita menjadi bagian dari pasukan keamanan tentunya harus mandat berdasarkan mandat PBB ya. Apakah PBB akan membentuk peacekeeping operation, PKO? Itu pertama. Kedua, kalau itu belum ada, sebagaimana saya lihat di usulan di proposal Biden maupun di resolusi DK 2735 ini, tampaknya PKO ini belum ada. Jadi kalau kita bercermin pada resolusi 2735, resolusi Dewan Keamanan 2735 ini, saya belum melihat adanya mandat tersurat untuk membentuk peacekeeping operation. Itu satu ya, kalau kita di situ. Nah, jadi kalau itu belum ada,
tentunya kita tidak bisa nyelonong mengirimkan pasukan kan, sekalipun kita sudah siap. Ini. Kedua, Ya. permintaan pasukan keamanan itu biasanya harus ada apa ya namanya konsen dari negara penerima. Israel tentunya tidak akan terima siapapun negara apa kekuatan asing untuk menjadi pasukan perdamaian tanpa mandat PBB. Itu loh. Itu kedua yang kedua. Nah, kemudian modalitas macam apa atau cara apa yang bisa dilakukan ya sementara itu seperti kemarin dengan kerjasama kita dengan Mesir atau Jordan mengirimkan di wilayah-wilayah yang ada di bawah wilayah Jordania, mengirimkan di wilayah Mesir, misalnya di Rafah, di perbatasan itu. Nah, kita bisa mengatur di situ dengan pintu itu gitu. Jadi ada pintu yang bisa dilakukan untuk mewujudkan apa yang ada di gagasan Pak Prabowo dengan kerjasama kita ya hanya ada dua di sini. Dengan Mesir, dengan Jordania. Dengan izin mereka kita bisa bergabung dengan mereka atau melalui pintu mereka miliki. Gitu. Namun agaknya tidak mungkin Israel akan mengizinkan negaranya dimasuki oleh negara lain sementara kita pun tidak punya hubungan diplomatik. Gitu. Dan kita tidak akan melakukan hubungan diplomatik sebelum Palestina merdeka. Itu sudah prerequisite ya. Tidak ada yang bisa ditawar mengenai itu. Gitu. Jadi itu Mas keadaannya. Kami menyambut baik niat baik itu, namun juga kita sementara ini perlu realistik. Keadaan petanya seperti itu, resolusi 2735 sejauh ini yang saya pahami belum sampai melangkah di fase 1, 2, 3 itu untuk adanya menyebut adanya peacekeeping operation. Yang ada hanya gencatan senjata, hanya penyerahan pembebasan sandera, lalu juga ada penarikan penuh pasukan Israel. Itu jelas ada di 2735. Tapi operasi pasukan perdamaian itu, peacekeeping operation itu tidak ternyatakan secara eksplisit di situ. Sampai di sini saja Newsmaker, pekan ini kita akan kembali lagi di pekan depan. Di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.